Keindonesiaan. Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Depok. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, topik kita adalah tidak membersihkan diri dari air seni ya. Ada beberapa kali saya mendengarkan juga bahwa banyaknya orang yang ada di neraka itu salah satunya karena tidak pernah membersihkan diri dari air seni nih, ya Pak Kiai. Nah, mungkin penjelasan lebih rincinya silakan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adamut tanazzuhi minal bauli. Tidak membersihkan diri dari air seni atau dari air kencing itu adalah dosa besar dan termasuk salah satu siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu." Bersihkanlah diri dari air kencing atau air seni. Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena umumnya azab kubur disebabkan dari al-baulu, air seni atau air kencing. Dalam lafaz yang lain, aksaru azabil qabri minal bauli, kebanyakan azab siksa kubur disebabkan al-baulu, yaitu air kencing. Air kencing itu termasuk adalah najis. Maka badan kita, pakaian, tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka bisa menjadi salat kita itu tidak sah. Apabila salat kita tidak sah, maka tidak diterima. Maka pada akhirnya mendapatkan siksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah, yaitu siksa azab kubur. Oleh karena itu, di antara surutu sihhati salat, syarat sahnya salat, suci pakaian, tempat, dan badan dari najis, dari air kencing. Man lam yataharraz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Orang yang tidak menjaga dirinya dari air kencing, terciprat air kencing, atau dia tidak istinja, dia tidak membersihkan diri, maka ketika dia salat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Itulah yang menjadikan mengapa al-baulu menjadi salah satu sebab kebanyakan siksa azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fattahhir," dan bajumu hendaklah bersihkan. Ada dua makna dari ayat itu. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Wasiyabaka fattahhir, dan bajumu maka bersihkanlah, yaitu maknanya maknawiyan. Secara maknawi yaitu al-qalbu, bersihkan hati kita dari syirik, dari kekufuran, dari kemunafikan, dari penyakit-penyakit hati, dari segala maksiat. Yang kedua hisian, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu hendaklah bersihkan. Secara hisian, secara physically, yaitu bersihkan bajumu. Kalau engkau melaksanakan sholat dan bajumu terkena cipratan air kencing, maka bajumu itu menyebabkan terhijabnya, diterimanya sholat. Sholat yang memakai, apabila seseorang melaksanakan sholat, lalu yang ia kenakan adalah baju yang terkena najis air kencing, maka sholatnya ghairu makbulah, tidak diterima. Itulah menjadikan salah satu sebab, yaitu azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melewati dua makam. Marra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akharu
fakana la yastabri'u minal bauli ay la yataharrazu minhu. Ibnu Abbas menceritakan suatu hari marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini, Nabi melewati dua kubur, dua makam. Lalu beliau berkata, innahuma la yu'azzabani, dua mayat yang ada dalam dua kubur ini sedang disiksa. Fi kabirin, mereka disiksa karena melakukan sesuatu yang menyebabkan azab kubur. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak berat untuk ditinggalkan, tapi itu menjadi sebuah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Beliau menjelaskan, yang satu ini mayat jenazah yang berada dalam kubur disiksa karena an-namimah, menebar fitnah, adu domba. An-namimah la yadkhulul jannata namamun, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Maka namimah menjadi salah satu sebab azab kubur. Seorang mayat di dalam kubur, Nabi katakan sedang disiksa karena dia menebarkan fitnah adu domba. Lalu yang satu lagi kata Nabi, fakana la yastabri'u minal bauli, jenazah mayat yang satu ini kata beliau sedang disiksa karena la yastabri'u minal bauli la yataharrazu minhu, tidak membersihkan diri dari air kencing atau dari air seni. La yastabri'u, la yastanzihu, la yastatiru, la yaj'alu bainahu wa baina baulihi sutrah. Ketika dia kencing, tidak ada sutrah, tidak ada sesuatu yang menutupi, sehingga bisa jadi air tertiup oleh angin sehingga menciprat kena pakaiannya, kemudian kena badannya. La yastanzihu li'annaha minat tanazzuh wa huwa al-ib'ad. Dia tidak menjaga, dia tidak pelihara, maka air kencingnya itu bisa menciprati badannya atau pakaiannya. Lalu kalau dia pakai untuk sholat, pakaian yang terkena najis, badan yang terkena najis, maka sholatnya ghairu makbulah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita coba untuk undang dulu pendengar ya bergabung bersama dengan kami di 021 384 4545 dan 021 386 6712. Kita sudah disapa Pak Budi yang ada di Denpasar, Bali. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum Pak Budi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terputus ini Pak Budi? Oke, kami tunggu Pak Budi ya untuk tersambung kembali dengan kami. Sekali lagi di 021 384 4545 dan 021 386 6712 ya, SMS dan juga WhatsApp Anda bisa langsung kirimkan pesan singkatnya melalui 081 399 399 888 bahwa tidak membersihkan diri dari air seni itu termasuk dosa besar, dan azab kuburnya itu bahkan setara dengan orang yang menebar fitnah begitu ya. Orang menebar fitnah itu kita anggap kan sangat kejam, sehingga kemudian azab kuburnya juga pedih. Tapi ternyata tidak membersihkan diri dari air seni itu juga punya takaran yang sama. Oke, ada Ibu Yati di Jakarta. Selamat pagi Bu Yati. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, di keluarga saya ada perempuan, dia tuh kalau wudhu tanpa istinja lagi, habis main atau dari mana langsung wudhu terus sholat. Itu hukumnya bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu di Ternate. Selamat pagi Pak Ibnu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Haji, saya mau tanya sedikit ini terkait dengan
tugas-tugas kita yang kadang-kadang di kantor kita langsung ya buang air kecil. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya dengan cara kencing yang sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kadang-kadang ada rasa keraguan dalam diri kita, khususnya pada saat kita melaksanakan sholat di saat jam-jam kantor itu. Bagaimana ini Pak Ustadz sehingga kita bisa tenang karena kita sudah berupaya dengan maksimal untuk melaksanakan sholat dengan cara kita buang air kecil atau kencing itu jangan sampai mengenai baju kita ataupun celana yang kita kenakan. Ya. Demikian Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Budi, Bu Yati dan juga Pak Ibnu. Tadi Pak Budi tadi sayang sekali terputus ya. Kita ulas langsung bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman, silakan. Azab kubur, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur disebabkan karena air kencing. Dia kencing, kecipratan badannya atau kecipratan pakaiannya, lalu dia pakai sholat itu, dipakai dipakai bajunya dan badannya dalam keadaan terkena najis. Maka sholatnya menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah, sehingga menjadikannya menjadi azab kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hati-hatilah kita apabila kita kencing, jangan sampai kecipratan baju kita atau kecipratan badan kita. Kalau kita sholat dalam keadaan badan, pakaian terkena najis, maka sholat kita tidak diterima, tidak sah. Kalau tidak sah, berarti kita melakukan dosa. Itulah yang menyebabkan azab kubur. Orang yang berwudu, kemudian dia berwudu dengan baik. Apabila dia mengawalinya masuk ke toilet, dia kencing, maka dia mesti istinja, membersihkan kubulnya itu, ya, itu dibersihkan, istinja dibersihkan. Atau kalau dia ghaid, kalau dia buang air besar, maka dibersihkan itu dengan bersih. Istinja dengan baik. Apakah dari al-baul, air kencing, atau dari al-ghaid, buang air besar, maka itu dibersihkan. Nah, kalau tidak dibersihkan dengan baik, tidak istinja, kemudian dia wudu, maka otomatis nanti badannya itu terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Maka kalau dia dalam keadaan mengambil air wudu, tidak diawali dengan kencing misalnya, atau buang air besar, dia langsung wudu, tidak mengapa, selama memang badannya itu tidak terkena najis. Apakah al-baulu atau al-ghaid, akibat daripada air kencing atau buang air besar. Kemudian di kantor kita sudah berusaha untuk buang air kecil dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, sesuai dengan adab dan sunnah Nabi. Maka ketika kita buang air kecil, kita sudah berusaha. Yang pertama, kita istinja. Setelah kita buang air kecil, kita istinja. Kita bersihkan itu. Kubul kita, ya, kemaluan kita bersihkan dengan bersih. Kemudian kita juga harus hati-hati, jangan sampai kecipratan badan kita atau pakaian kita. Karena kalau kita melaksanakan sholat dalam keadaan tidak istinja, tidak membersihkan diri dari air kencing, atau terciprat badan kita, terciprat pakaian kita dari najis air kencing, lalu kita laksanakan sholat dengan dalam keadaan badan dan pakaian yang terkena najis, maka sholat kita ghairu maqbulah, tidak diterima oleh Allah. Kalau kita sudah maksimal, lalu timbul was-was dalam hati, inilah pekerjaan syaitan.
Setan itu suka membisikkan was-was, ada keraguan-raguan. Maka kalau kita sudah usaha maksimal, selalu timbul dalam hati was-was, tinggalkan. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu adalah perbuatan syaitan. Selalu membisikkan was-was, keraguan-raguan. Ya, oke. Sekali lagi di 0213844545 dan 0213866712 ya. Anda bisa bergabung langsung bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim untuk berdiskusi tentang topik kita tidak membersihkan diri dari air seni. Bagaimana kalau misalnya Pak Kiai kita tidak tahu begitu bahwa ternyata memang ada yang menciprat betulan ini. Sementara kita merasa sudah aman. Tadi Anda mengatakan kalau misalnya setan itu membuat kita was-was. Tapi bagaimana kalau sebenarnya memang ada yang terciprat tapi kita tidak tahu begitu, atau kita tidak merasakan itu? Apakah tetap diterima ini sholatnya Pak Kiai? Kalau kita sudah merasa yakin, sejak kita membuang air kecil, kita sudah jaga, kita istinja, dan kita memang menjaga pakaian kita, badan kita tidak terciprat oleh air kencing, kita bisa melihat itu, dalam hati kita yakin. Lalu timbul ada was-was dari syaitan, itu adalah sebuah bisikan syaitan. Tapi kalau memang kita tahu terkena najis, kecipratan ketika kita melakukan buang air kencing itu, kita tahu bahwa itu terkena cipratan, lalu kita sholat, maka menjadikan sholat kita tidak sah. Menjadikan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita kencing, masuk ke toilet, maka kita harus berhati-hati. Baik. Ada baiknya di kantor pun juga mungkin bawa ini Pak ya, sarung gitu ya. Lebih bagus. Lebih bagus ya, jadi lebih aman begitu. Lebih aman. Baik. Bisa jadi mungkin pakai celana kita atau celana dalam kita terkena cipratan air kencing. Baik. Maka yang disampaikan Pak Arif, bisa jadi itu lebih baik kita siapkan alat sholatnya, sarung gitu ya. Karena kalau pakaian kita, celana kita, baju kita terkena cipratan air kencing, karena air kencing itu najis, maka menjadikan sholat kita ghair makbulah, tidak diterima. Itulah yang menyebabkan azab kubur. Pak Ujang di Jambi, selamat pagi. Selamat pagi ya. Iya, assalamualaikum Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang wudhu nih kayak kalau kita sesudah wudhu itu misalnya kayak injak kotoran atau kotoran tai, kotoran apa kita wudhu lagi, apa cukup dicuci aja gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin musola ataupun masjidnya dekat dengan ternak begitu, mungkin ini ya. Misalnya ada kotoran ayam begitu, ketika kita menginjak apakah cukup dicuci ataukah kembali wudhu nih? Najis itu bisa jadi al-baulu, air kencing. Bisa jadi al-ghaid, yaitu kotoran. Apakah kotoran manusia atau kotoran hewan, kambing misalnya, kerbau misalnya, sapi misalnya. Apabila kita tahu ketika kita sudah ambil air wudu, lalu menginjak kotoran, kita ambil saja misalnya itu kotoran kambing, kita injak itu, dan pakai badan kita kena dari najis itu, maka kita bersihkan pertama dari najis itu, lalu kita ulang ambil air wudu. Karena itu menyebabkan apa? Agar sempurna wudu kita, termasuk darah misalnya. Itu kalau terkena di badan kita, maka kita hilangkan, kita bersihkan, lalu kita wudhu lagi. Oke. Baik, Ibu Dinda di Bogor, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bung Arif dan seluruh kru Pros 3 Jakarta dan Bapak Kiai selalu dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan Pak Kiai. Bagaimana dengan kalau kita di toilet umum ya, baik di masjid atau di mall-mall begitu,
ada untuk membersihkan setelah kita buang air kecil itu ada yang shower, ada yang gayung. Mana baiknya dan mana baik dan mana yang benar untuk menjadi lebih bersih begitu Pak Kiai. Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya nih Pak Kiai. Istinja setelah kita buang air kecil atau buang air besar, maka kita istinja. Harus kita bersihkan kemaluan kita itu, apakah kubul atau dubur itu dengan bersih. Dengan air, apakah dengan shower atau dengan air gayung, itu terserah saja. Yang mana? Yang penting ketika kita bersihkan itu maksimal. Boleh dengan shower, boleh mungkin di situ dengan air gayung, tidak mengapa, tidak ditentukan. Yang pasti itu dibersihkan dengan air dan itu bersih. Bagaimana kalau sekarang timbul pertanyaan, ketika kita masuk toilet, terkadang ada toilet misalnya di bandara atau di hotel. Terutama untuk laki-laki tanpa ada airnya nih Pak Kiai. Tanpa ada airnya. Nah itu gimana Pak Kiai? Maka saat itulah pengganti air itu yaitu yang dulu pernah disabdakan oleh Nabi, terjadi pada zaman Nabi itu, yaitu dengan al-istijmar namanya. Zaman dulu itu dengan batu yang kasat, yang kering, yang dia bisa mengeringkan al-baulu itu pada zaman dulu. Kalau sekarang, maka menjadi sesuatu yang lebih bagus, dia tidak kasar, bahkan lembut, yaitu dalam bentuk tisu. Tisu boleh ya sebenarnya? Itu dibolehkan. Oke. Tanpa dengan air, ketika kita membersihkan air kencing kita, bekasnya itu kita bersihkan dengan tisu, dengan syarat pertama tisu itu bersih, yang kedua tisu itu mesti kering, tidak boleh basah. Kering ya? Harus kering. Justru malah kering, bukan malah dibasahi ya Pak? Jangan dibasahi, mesti kering, karena kalau kering itu dia menyerap. Kalau basah maka dia tidak menyerap. Maka itu menjadi syarat agar ketika kita kencing dimanapun kita berada, tidak ada air, yang ada adalah tisu. Kalau zaman sekarang, maka kita pergunakan tisu itu 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Karena kadang ada yang di wastafelnya dibasahin dulu tisunya, baru ketika di toiletnya dipakai begitu kan. Kadang-kadang memang di toilet berdirinya itu yang tidak ada airnya itu Pak Kiai. Yang mesti dilakukan oleh orang yang ingin membersihkan diri dari air kencing, apabila tidak ada air, itu dengan tisu, tisunya itu pertama mesti kering. Okay. Yang kedua 3 kali. 3 kali ya. 1, 2, 3 sampai bersih, sampai tidak ada bekas. Baik. Kalau dianggap 3 sudah masih dianggap belum bersih, maka tambah lagi 5 atau 7. Baik. Dan disunahkan itu yang witir, yaitu yang ganjil. Ganjil ya. Baik. Ibu Tina di Palembang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif. Iya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau saya ini sudah 10 bulan dari bulan puasa tahun kemarin itu, saya sakit berat, nggak bisa ke kamar mandi. Saya cuma pipis pun di tempat tidur, BAB pun di tempat tidur, cuma pakai pempes saya. Gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh ya Bu Tina ya. Baik, jawabannya untuk Ibu Tina ini Pak Kiai. Ada kondisi-kondisi tertentu saat orang buang air kecil, kemudian selalu keluar air kencing itu. Selalu menetes air kencing itu. Ya. Itu jadi yang posisinya sudah dianggap bersih, tapi kemudian di beberapa menit kemudian ada tetesan lagi. Ada tetesan air lagi. Itu yang terkenal dengan dalam bahasa fikih salisul baul namanya. Jadi dia selalu keluar air kencing itu karena sebuah penyakit pada dirinya. Maka saat dalam kondisi seperti itu, ketika dia melaksanakan sholat, maka saat
itu dia bersihkan dulu, ya. Kemudian setelah itu apabila memang selalu menetes dan keluar, maka dia pakai, kalau zaman sekarang dia pakai pembalut, maka dia sholat dalam keadaan yang memang keluar air kencing karena ada penyakit. Dan itu dibolehkan karena darurat. Dalam kondisi dia sakit, salisul baul namanya, selalu buang air kencing. Oke. Baik, jadi karena sakit maka kondisinya darurat dan itu diperbolehkan ya Bu Tina ya. Kita doakan juga cepat sembuh nih Bu Tina. Mudah-mudahan. Baik, amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, ada yang mengatakan kalau ini masih waktu sekitar 2 menit ini Pak Kiai ya. Ada yang mengatakan kalau sholat lebih baik memang pakai sarung dan tidak pakai celana dalam begitu. Setelah berwudu dan setelah mungkin sebelum wudu mungkin kita tadi buang air kecil atau air besar begitu ya. Kemudian kita wudu. Sholat itu yang paling baik pakai sarung saja, tidak usah pakai celana dalam gitu. Itu benar nggak ya Pak Kiai? Yang diajarkan oleh agama adalah badan, pakaian, tempat kita suci dari najis. Itu yang paling pokok. Kalau kita pakai sarung tapi sarung kita terkena najis, lebih bagus kita pakai celana tapi kita bersih, gitu ya? Bersih. Tapi sebaliknya juga kalau kita sholat pakai celana atau pakai celana dalam keadaan terkena najis, maka lebih baik kita pakai sarung atau pakai pakaian yang tidak ada najisnya. Karena saat kita sholat, apakah itu sarung, apakah itu celana panjang, pakaian yang kita kenakan, apabila ada najis, air kencing terkena cipratan itu, maka menjadikan sholat kita tidak sah. Ghairu maqbulah. Kalau tidak diterima, maka menjadikan kita mendapat siksa dari azab kubur. Jadi lebih baik, mungkin asumsinya celana dalam kita sedang dalam kondisi tidak bersih begitu ya, najis begitu, sehingga sarungnya yang bersih itulah yang kemudian akan membuat sholat kita diterima begitu ya Pak Kiai. Betul. Oke. Baik, terima kasih banyak, cukup jelas ini. Semoga kita mendapatkan wawasan keislaman yang pas pada hari ini sehingga kita juga berhati-hati begitu. Betul. Ketika membuang air kecil. Hati-hati, jagalah ketika buang air kecil, jangan sampai terciprat, karena ketika badan kita, pakaian kita terkena najis, maka menjadikan sholat kita tidak sah. Dan nanti disiksa azab kubur, itu kata Nabi kebanyakan dari air kencing. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah jauhkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Identitas Keindonesiaan.